Balik lagi sama Sotokon's Production. Kali ini kita lagi ada di Pojok Fakta. Nah, ngomong-ngomongin soal Pojok Fakta, kali ini gue mau ceritain tentang seorang mahasiswa berasal dari Jawa Tengah yang ikut sekte sesat. Sebut aja kita panggil dia, namanya Dian dan Anita. Dia berteman lama sejak kuliah dan sama-sama sebagai Kristen yang taat. Suatu saat, Anita mengajak Dian menghadiri komsel atau komunitas anak-anak muda yang ada di gerejanya. Saat datang pada hari Minggu, Dian mulai merasa ada yang aneh nih. Bangunannya kok gak mirip gereja, tapi gak ada simbol Kristennya. Semua jemaat mulai pakai pakaian baju yang gelap, ya kan? Dan ibadah mulai menggunakan bahasa-bahasa yang dia tidak pahami lah. Asik. Jadi gue mungkin ceritain dulu sedikit timelinenya. Ini timelinenya masih zamannya BlackBerry Messenger. Kalau kalian yang ngerasain ya kita sejaman. Nah, jadi si Dian ini sama Anita ini dia temenan, terus janjian ke satu gereja atau komunitas anak-anak mudanya katanya. Terus pas Dian dateng, Anita tuh susah banget di BBM, nggak balas-balas. Zaman dulu kita bisa ping-ping-ping, udah di ping-ping-ping nggak dibalas-balas tuh. Nah, akhirnya si Dian masuk sendirilah ke gereja itu. Kebetulan di sana dia menggunakan baju berwarna kuning. Jadi dia menyala sendiri dibanding yang lain, karena kita tahu pada saat di tempat sana semuanya berpakaian baju gelap. Kecurigaannya mulai jadi ketakutan karena saat dia masuk mulai ibadah, ada satu pemimpin yang menggunakan jas di depan. Nah, yang bikin seremnya lagi, saat memulai ibadah, pemimpinnya bilang hell Satan, hell Satan, hell Satan. Di situ Dian sudah merasa takut dan deg-degan banget. Terus dia juga melihat ada potongan-potongan daging, kita nggak sebut dagingnya apa, dibawa pakai nampan besar gitu, dibawa ke si pemimpin ibadahnya yang memakai jubah tadi. Lalu pemimpin ibadahnya itu membagi-bagikan dan memotong-motong kecil-kecil, jumlahnya banyak banget. Jadi dibagi-bagiin ke semua jemaat-jemaatnya. Nah, di momen saat itu Dian tuh udah mulai gelisah. Dia bilangnya mungkin aktivisnya mereka, Bu, saya izin mau ke kamar mandi sebentar. Terus ibunya bilang, kamu mau kamar mandi apa udah tahu? Kata dia, oh enggak Bu, saya mau ke kamar mandi Bu. Ketika dia ke kamar mandi, dia lewatin lorong-lorong gelap gitu. Setiap lorong-lorong gelap itu ada ruangan yang berisi daging-daging yang tadi yang dipotong-potong, tapi di dalam toples-toples gitu, toples kaca gitu loh. Mungkin kayak mentimunnya di SpongeBob ya, yang dalam toples-toples itu, acar timunnya ya. Terus lalu dia ke toilet, dia chat si Anita, sorry nih aku gak bisa lama-lama, aku harus pergi nih karena keluargaku kebetulan ada yang di kantor polisi karena perlu bantuan. Karena hal itu si Anita pun bilang oh yaudah. Dia juga panik gak enak, kayak dikasih gitu. Setelah itu dia langsung pulang. Gak lama itu dia nanya lah pas di kampus, itu kemarin acaranya itu acara apa sih, kok serem banget ya suasananya. Terus kata si Anita, oh itu mah acara orang-orang kaya ngumpul aja, pada orang kaya yang mau coba-coba komunitas, terus ngumpul-ngumpul happy ya di sana. Karena kemarin Dian sudah ikut setengah dari ibadahnya, Anita pun bilang, tapi kalau kamu tahu, kalau kamu ikut ibadah tuh dapat uang loh. Kan kebetulan kamu juga lagi kesulitan ekonomi katanya. Terus Dian berpikir lah, Anita ngomong gitu. Awalnya kayak, masa dikasih uang? Lalu Anita chat, minta nomor rekeningnya dong. Karena kamu udah ikutin setengah, aku kasih setengah untuk hasil ibadahnya. Bener lah ditransfer. Kalau nggak salah jumlah uangnya itu 2.500.000. Dia kaget dong, setengah aja 2.500.000. Gimana ikutin full? Terus dia juga bertanya ke Anita, kenapa kamu ngajak-ngajak orang? Kata Anita bilang gini, kalau kamu sebagai anggotanya aja ngajak-ngajak orang itu sistemnya kayak MLM guys. Jadi kalau member get member, kamu bawa satu dapat satu, jadi terus-terusan sampai ke level-level tertentu kamu bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Yang gue tahu kalau di satanisme ya itu hukum terbesarnya adalah lu nggak boleh bodoh dan nggak boleh miskin. Makanya mereka MLM-nya aja itu tuh menghasilkan uang. Jadi hati-hati ya guys, buat kalian yang diajak teman kalian terus tempatnya udah agak-agak aneh, mendingan kalian cabut aja deh daripada kayak Dian ini. Kita lanjut ke Dian. Lalu Dian berpikir dia udah hidupnya sendiri,
ngidupin adiknya, ngidupin dia, dan dia kuliah. Gimana cara supaya dia dapetin uang lagi? Anita pun ngajak lagi nih minggu depannya, lu ikut lagi nggak buat ke tempat komunitas kemarin, kita ibadah full aja deh. Yang gue tahu tuh kalau lagi di sekte-sekte seperti itu, ketika kamu sudah memakan atau ikutin perjamuannya, karena dia mengunci bio-blood atau bio-darah, kamu tuh sudah terikat. Jadi pada momen itu Anita juga bilang, yang dicari tuh anak-anak muda aja, yang tua-tua tuh udah nggak bisa. Ada batasan umur kalau nggak salah sampai 30 tahun ya, atau 35. Gue juga kurang lupa ingat gitu. Terus dia bilang, kenapa dikasihnya segitu? Karena cewek-cewek yang segitu umurnya, yang masih bisa melahirkan atau hamil, itu tuh akan dijadikan wadah untuk mereka dihamili, lalu janinnya dikonsumsi buat sebagai aktivitas mereka pas saat beribadah, yang tadi gue bilang dipotong-potong. Berarti kita udah tahu lah ya, ini potong-potong itu daging apa. Nah, aktivis di tempat komunitas tersebut, dia berbaik hati lah, kasih si Dian kerjaan yang katanya yang paling mahal dibayarnya, yaitu bersih-bersihin altar. Biasa yang dipakai tempatnya buat ibadah itu yang pemimpinnya di depan itu loh, yang buat bagi-bagiin potongan-potongannya. Nah, jadi setelah beberapa lama si Dian ini mulai hilang nih dari kampusnya. Nah, kemungkinan yang tadi kita bahas, sempat kita mention juga di awal, wanita-wanita yang muda di sana itu dijadiin tempat atau wadah buat dihamili, untuk janin-janinnya diambil buat saat perjamuan. Nah, kalian bisa pikirin lah kalau kalian ada posisi Dian. Soalnya sempat ditanya tuh sama teman-teman kampusnya, beberapa orang ke si Anita, si Dian kemana? Kok sekarang jadi jarang datang ke kampus? Dia sekarang kok udah nggak di kampus lagi. Nah, si Anita tuh juga ngomong, katanya, oh iya, Dian tuh sempat bilang ke aku pindah kota, balik lagi ke kota asalnya. Dia mau lanjutin urusan di sana. Terus kata teman-temannya, loh, bukannya kata si Dian itu mau kerja di luar kota lagi, katanya gitu. Terus kata si Anita, oh enggak, sekarang jadinya dia pindah ke kampung halamannya lagi. Ya, kalian bisa nilai lah Anita itu gimana. Jadi sebenarnya mungkin MLM-nya itu hanya kedok, dan selain ngajak dia ninggalin orangnya di sana. Gitu sih. Nah, video ini gue pesan buat kalian. Jadi hati-hati buat kalian-kalian yang punya teman dekat boleh, tapi kalau memang diajakin ke acara-acara yang sudah mulai melenceng, mending kalian pindah deh, jangan main bareng-bareng lagi, karena resikonya terlalu tinggi guys buat kalian. Masalah bukan kalian cuma butuh uang kan, kalian juga butuh hidup. Terus kalian juga jangan sampai mau kaya cepet bisa mati cepet. Itu aja sih, sekian cerita dari gue tentang dua mahasiswa ini. Nah, jangan lupa kalian like, komen, dan share video ini. Apalagi subscribe, jangan lupa juga buat Sotoy Cons Production. Kita lanjut di next video kita dan segmen-segmen lain. Bye-bye.